Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna saya Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsir kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaan. Dalam hal ini para mahasiswa-mahasiswi UIN Bandung. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu kita sangat dianjurkan untuk selalu bersyukur dan bersabar. Tapi sabar seperti apakah yang Allah paling ridhoi? Seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bicara tentang sabar. Sabar itu adalah tahammul ya. Jadi sesuatu yang menahan. Menahan dalam rangka melaksanakan ketaatan. As-sabru 'ala ta'ah. Jadi untuk mentaati itu harus sabar, ya kan? Dan ada kesabaran yang kesabaran untuk menghindari, mencegah, menolak kemaksiatan. Nah, dua-duanya itu tentu memerlukan kesabaran. Tergantung tentu faktor lingkungan. Ya kan. Kalau lingkungan itu ya apa namanya penyimpangan sosial itu nampak begitu, maka berat untuk sabar dalam menolak maksiat itu. Jadi tergantung. Untuk diri sendiri saja perlu kesabaran, arti untuk orang lain. Ya, apalagi lingkungan yang tentu saja mempunyai kekuatan ya sosial atau lingkungan yang tidak baik begitu kan, jadi berat. Jadi baik melakukan ketaatan itu perlu kesabaran. Begitu juga menahan diri untuk tidak maksiat juga harus sabar juga. Dan lebih berat lagi. Apalagi lingkungan nggak mendukung. Ya, kita saja sendiri untuk tidak maksiat itu lebih berat daripada kita melaksanakan ketaatan. Itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Islam membolehkan bangkai laut untuk dikonsumsi. Tapi adakah batasan tertentu dalam kehalalannya? Misalnya udah lama menjadi bangkai dan membusuk, apakah itu masih halal? Iya, yang halal itu kan ada yang halal dan thayyibah, ya kan. Nah, halal secara syar'i, thayyib secara kesehatan, secara lingkungan. Nah, tentu yang dipilih adalah yang halalan thayyibah. Halal dan thayyib. Ya, baik, ya kan. Nah, bangkai ini apa? Walaupun dia di halal wahilu mayitatuhu dalam hadis kan. Jadi bangkai apa? Ikan ya, ikan laut itu halal. Tapi ya, lihat kondisinya kan. Apakah kondisinya masih bagus atau ya sudah busuk, layak dikonsumsi atau tidak? Gitu kan, mendat plus madarat gitu kan, jadi menjadi tidak thayyib. Nah, jadi timbang lihat keadaannya berarti. Ya, begitu. Sebab yang halal itu kan sehat untuk diri, ya kan. Tapi ketika akan mendatangkan kemudaratan karena ya kondisinya sudah tidak bagus, maka itu tidak halal, ya kan. Dengan sendirinya tidak thayyib begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan yang ketiga terkait takdir. Orang yang meninggal kecelakaan motor, mobil di jalan karena ngebut-ngebut bawa motor atau mobilnya, apakah itu sudah menjadi takdir? Ada dalam hadis al-ajalatu minasyaiton. Ketergesa-gesahan itu, terburu-buru itu kan, itu adalah godaan setan.
ya kan. Sedangkan watta'anni, ya langkah yang apa namanya hati-hati, mantep begitu kan. Itu adalah minar rahman, itu adalah dari malaikat. Nah, jadi kalau ini terburu-buru, berarti kan itu tergoda oleh ya setan itu kan. Jadi apakah itu termasuk takdir? Ya, nah, kalau kita mau memilih apa pilihan atau tidak, ya, itu kan takdir itu kan Allah yang sudah tentukan ini begini. Nah, manusia memilih ini mana yang maslahat kan, itu kan, itulah ikhtiar. Nah, kalau ngebut-ngebut itu ya sebuah pilihan yang salah. Sebuah pilihan yang salah. Berarti seolah-olah tidak ada ikhtiar dia, ya. Maka terjadilah begitu kan. Jadi karena qadar juga khairihi wa syarrihi. Ada kita mengimani ada takdir baik sama ya, takdir begitu. buruk. Jadi dua-duanya bagian yang apa? Bagian takdir, tapi ada salah langkah di sini. Ada salah langkah. Gitu. Yang seharusnya diberikan untuk memilih yang tidak ngebut seperti itu. Tidak ngebut. Jadi memilih takdir, kita memilih ikhtiar. Ya. Nanti bagaimana nanti yang dipilihkan oleh Allah, kita memilih takdir yang baik gitu kan, khairihi, bukan takdir yang syar gitu kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan berikutnya, termasuk berdosa tidak orang yang meninggal kecelakaan karena berkendara ngebut di jalan raya? Yang sebelumnya hampir nyambung. Iya, mirip itu. Yaitu al-ajalah itu kan minasyaiton. Itu adalah tentu saja sebuah dosa. Ya, tidak. Ya, mengikuti jebakan atau dorongan setan itu kan dosa. Ya. Itu wallahu a'lam. Baik. Langsung saja ke pertanyaan yang berikutnya. Kita diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama, tapi juga diperintahkan menjaga diri sendiri. Jadi, manakah yang harus lebih dulu kita jaga? Kebahagiaan diri atau kebahagiaan orang lain? Dalam Al-Quran kan, jagalah untuk dirimu dulu kan. Ku anfusakum. Kemaslahatan dirimu atau hal-hal yang akan memudaratkan dirimu itu jaga, hindari. Wa ahlikum, dan keluargamu. Keluarga ini termasuk ya tentu saja pihak lain kan, keluarga dekat ataupun keluarga jauh gitu kan. Jadi tetap ya mendahulukan apa namanya kepedulian untuk diri sendiri. Itu adalah diutamakan sesuai dengan perintah Allah kan, begitu. Skala prioritas yang legal dan logis ya begitu ya. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, seseorang yang baru bertaubat ya bergerak untuk memperbaiki sholatnya setelah lama ia meninggalkan sholat. Namun haruskah ia mengganti satu-satu seluruh sholatnya yang dulu pernah ia tinggalkan? Dia tobat di umur sekian. Kalau semuanya itu sudah menjadi hutang, ya kan? Dan itu adalah hutang kepada Allah. Ya, dalam hadis disebutkan wadainullahi ahaqqu bil qada. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Gitu kan. Ya, hutang kepada sesama saja harus ditunaikan. Apalagi kepada orang yang jauh kan lebih utama. Kepada Allah yang maha segalanya tentu aula itu untuk ditunaikan. Termasuk ini masalah sholat ya kan. Ya, meninggalkan sholat itu. Jadi tinggal dihitung saja berapa tahun misalkan yang belum diganti. Tinggal kaifiatnya. Kaifiat ya. Bahwa itu harus dibayar ya. Nah, kaifiatnya ini ada tentu saja pembahasan fikih ya kan, madhab. Ada yang saklek lah. Ya semuanya. Pokoknya ya semua harus dibayar gitu kan. Dihitung berapa tahun dikali berapa hari, berapa bulan. Itu kan. Itu repot memang. Ada juga madhab ya kan
posisi sholat sunat itu yang benar itu bisa mengurangi kewajiban. Jadi ya yang dapat ditunaikan yang ingat misalnya sekian, karena terlalu banyak mungkin kan jadi tidak ingat juga, ya kan, ya hitungnya itu repot, ya kan. Nah dah yang bisa atau makdur alaih yang bisa dihitung berarti sekian waktu, berarti sekian rakaat. Nah itu selebihnya itu kan ghair makdur alaih, itu boleh digantikan dengan sholat sunat, memperbanyak sholat sunat. Sholat taubat. Ya, sholat sunat, sholat taubat ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah seorang yang menutup aurat karena tekanan lingkungan, bukan karena Allah, tetap mendapatkan pahala? Jadi, ya, menutup aurat, memakai pakaian itu ibadah juga kan? Ibadah dalam rangka satrul aurat itu, ya kan? Az-zinah itu ya ibadah juga kan? Tazayyun itu. Karena termasuk ibadah, beribadah itu harus ikhlas, ya. Iya. Kepadanya kan, mukhlisan lahuddin, ya kan, ikhlas. Ya, tapi awal-awal ini karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan, ya. Ya. Karena lingkungan di situ pakai jilbab semua, jadi ikut pakai jilbab. Ikut. Ya itu kan namanya tahapan, ya. Tahapan, ya. Dalam rangka, ya kan, melaksanakan ya tahapan itu, ya itu pertama ijbar, ya kan, itu tadarruj kan, ya itu boleh kan, tapi tentu saja pada akhirnya ya apa namanya, tekanan lingkungan itu harus dikesampingkan. Sebab kalau karena tekan lingkungan kan keikhlasannya gugur kan. Nah, itu. Jadi supaya lingkungan itu bisa diatasi kan, bagaimana kan? Berarti kan harus bagus hubungan dengan lingkungan kan. Terus ya supaya bentuk-bentuk tekanan itu misalnya yaitu tidak ada, tentu supaya kemantapan dalam hati kita itu kuat gitu kan. Baru ibadah itu kan. Ubudullah, beribadlah kepada Allah, apapun bentuk ibadah termasuk menutup aurat, ya harus mukhlisan lahuddin, begitu, harus ikhlas gitu. Wallah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya, ya, kalau kita berkurban tapi niatnya ingin menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal, apakah hal itu diperbolehkan? Rasulullah SAW pernah ya ketika kurban itu, lalu beliau mengikrarkan, ini adalah kurban untukku, ya, dan untuk umat-umatku yang belum sempat kurban. Berarti yang belum sempat kurban itu sudah meninggal. Ya, betul. Bahkan ya, mungkin yang akan datang, ya kan? Itu. Jadi diperbolehkan. Nah, iya. Itu. Jadi diikrarkan, buat siapa, betul ya. Itu dibolehkan untuk orang tua, ya, bahkan Rasulullah kan umatnya kan banyak, ya, ya, betul. Kan, ya. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, jika niat adalah penentu nilai amal, apakah amal yang besar tapi niatnya sedikit goyah masih diterima oleh Allah atau tidak? Ya, kadang kita ikhlas kalau sedikit memberi, tapi kalau banyak agak goyah nih, seperti itu mungkin. Ya, nah itu goyah itu tentu saja di dalam hati, ya kan. Ya, ya. Ayatnya kan jelas, mukhlisan lahuddin hunafa. Jadi dua catatan, ikhlas dan hanif. Hanif itu tentu saja condong kepada kebaikan, condong kepada kebenaran. Hanif, ya kan. Mukhlisan lahuddin hunafa, baru wa yuqimus shalah dan perintah-perintah yang lain. Jadi dua persyaratan itu, catatan itu penting.
ikhlas dan hanifiyah. Apa namanya? Keberpihakan dan apa ya? Hanif itu. Lurus ya. Ya. Tidak goyah, ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, kalau seseorang yang sedang berkegiatan berhasil menjaga wudhunya dari zuhur sampai maghrib, apakah sah sholat 3 waktu sekaligus dengan satu wudhu? Kalau niat wudhu untuk sekian itu nggak ada ya kan. Tapi kalau niat sholat jamak ada kan. Bahkan sholat qashar kan. Gabung tuh. Nah, wudhunya bagaimana? Ya, ada 2 pendapat. Bisa tiap sholat, jadi untuk zuhur, wudhu untuk zuhur. Kemudian asar untuk asar. Itu ya satu madhab ya di antara madhab Syafi'i. Tapi ada yang lain karena ini sifatnya rukhsah ya, kalau wudhunya tiap waktu sholat wudhu itu kan menjadi memberatkan, berat ya kan. Itu jadi cenderung ini madhab yang kedua ini lebih legowo lah, lebih enak lah diikuti. Kita mau ke mana gitu ya, wudhunya wudhu zuhur begitu. Kalau belum batal masih boleh ya, zuhur dipakai untuk sholat asar, dipakai maghrib boleh, selagi tidak batal. Selagi tidak batal itu. Jadi sholat zuhur ya kan, selagi terus tidak batal ya, begitu asar dan maghrib bahkan ya kan, ya terus begitu ya kan. Itu wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk telah dijawab. Untuk itu mari kita tutup majelis kita dengan doa bersama. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.